Pegawai kasir ini dulunya adalah petarung jalanan paling ditakuti di seluruh kota. Namanya Kwon Dagun. Mendengar namanya saja sudah bikin para preman gemetar ketakutan. Tapi itu 2 tahun lalu, sebelum satu pukulannya menewaskan seorang pembuli dan membuatnya ditendang dari sekolah selamanya. Sekarang dia cuma sibuk jaga toko dan pura-pura kalau monster di dalam dirinya sudah mati. Sampai malam ini tiba. Seorang wanita misterius membuntutinya pulang dan menghentikannya di jalan dengan sebuah tawaran yang benar-benar tidak terduga. Kembali ke SMA, tapi bukan jadi murid biasa. Dia akan menjadi sebuah senjata. Misinya adalah menyusup ke sekolah paling brutal di negara ini dan membantai setiap perundung di sana satu persatu. Saat Daegun menatapnya dengan penuh keraguan, dia sadar hal paling mengerikan bukanlah kembali ke tempat yang dulu menghancurkan hidupnya, melainkan betapa kuatnya keinginan dia untuk bertarung kembali. Sebelum kita melihatnya beraksi menghajar para bocah nakal, mari kita intip bagaimana awal mula monster ini tercipta. Jadi, Dagun kecil hanyalah bocah sekolah dasar lemah yang punya satu mimpi sederhana. Tidak dipukuli setiap hari oleh anak-anak nakal. Dia mulai mempelajari buku panduan Bruce Lee layaknya sebuah kitab suci. Semua karena si sampah berambut coklat ini menjadikan wajahnya sebagai samsat latihan di hari pertama sekolah. Tinju si pembuli mendarat telak, menciptakan simfoni rasa sakit di dalam kelas. Murid lain hanya bisa diam membeku ketakutan. Guru datang, melihat wajah Daegun yang bengkak, tapi cuma memberikan teguran tidak berguna, sebelum akhirnya pergi begitu saja. Selamat datang di sistem pendidikan kita. Tapi tiba-tiba, semuanya berubah saat jam istirahat tiba. Predator terkuat di sekolah masuk, melihat tulisan anak yatim tertempel di punggung Daegun, dan langsung mengamuk seketika. Ternyata, si jagoan ini juga yatim piatu, dan sangat membenci lelucon kejam seperti itu. Dia langsung menghajar si rambut coklat dengan brutal. Suara tulang patah dan darah berceceran memberikan Daegun pelajaran hidup paling berharga. Di dunia ini, hanya orang kuat yang punya hak. Dan begitulah, sang monster akhirnya lahir. Lompat ke beberapa tahun kemudian, tubuh Daegun kini penuh otot dan menjadi siswa SMA paling mengerikan di wilayah itu. Dia pun resmi menjadi raja yang tak tertandingi di SMA Undong. Namun tragedi terjadi. Dalam sebuah perkelahian, pukulannya sangat keras hingga membuat seorang anggota geng tewas di tempat seketika. Daegun terpaksa putus sekolah, dan kerajaannya pun hancur dalam semalam saja. Sang iblis menghilang. Kini dia hanyalah pegawai toko berjenggot yang tenggelam dalam penyesalan dan amarah yang terpendam. Kembali ke masa sekarang, Daegun sedang menatap buku, tapi pikirannya melayang. Bosnya mulai mengoceh soal anak muda yang kurang semangat. Katanya, belajar itu bisa di mana saja, mau berdiri, duduk, bahkan saat sedang di kamar mandi. Daegun melamun penuh kepahitan. Seharusnya aku tidak putus sekolah. Di mana lagi aku bisa meluapkan semua amarah ini? Sementara itu, di gang kotor, sekelompok preman sedang memalak seorang bocah, mencekik lehernya, dan terus menghajar wajahnya tanpa ampun. Si bocah gemetaran, terbata-bata bilang kalau dia akan meminta uang pada ibunya. Pacar si preman tertawa mengejek, menghina si bocah karena menangis. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang dari arah belakang. Preman bertato menoleh. Seorang pria berotot menyuruh mereka berhenti membuli, dan malah menyuruh mereka membelikannya rokok. Tapi tak disangka, si pria berotot itu mengklarifikasi kalau dia memang ingin membeli rokok sendiri. Pacar si preman bermanja-manja dan ingin ikut juga. Pasangan serasi ini pun akhirnya sampai di toko. Sang bos yang ketakutan memberi isyarat pada Daegun kalau dia mau sembunyi ke ruang belakang. Daegun tetap tenang menyapa si pelanggan bertato yang langsung membentaknya minta 2 bungkus rokok. Tapi pikiran Daegun mulai bekerja. Tunggu, bocah ini sepertinya masih anak SMA. Daegun langsung beraksi dan meminta kartu identitasnya. Wajah si bocah bertato itu menggelap. Sambil menggaruk telinga, dia bertanya ketus, bagaimana bisa bawa identitas kalau rumahnya jauh. Daegun tetap tegas. Tanpa kartu identitas, tidak ada rokok. Pergi. Si pacar mulai kesal dan tidak percaya. Pegawai rendahan saja kok berani galak begini? Si preman mengancamnya,
menanyakan kenapa Dagun yang berjaga, bukan si kakek. Tapi secara mengejutkan, Daegun tidak gentar. Si preman melemparkan uang 50.000 won ke kasir layaknya sampah. Daegun menghela napas melihat bocah tengil yang pamer uang ini, dan kembali mengingatkan kalau dia butuh kartu identitas. Si preman mengabaikannya, malah mengambil beberapa botol alkohol dan membantingnya ke meja kasir dengan keras. Kesabaran Daegun habis. Dia membentak balik, menanyakan apa mereka punya telinga. Mendengar itu, si preman langsung meledak amarahnya. Dia mencengkeram kerah baju Daegun, mengancam akan menghancurkan rahangnya sampai dia tidak bisa bicara lagi. Tapi, Daegun cuma menatapnya dengan tatapan kosong tanpa emosi. Bosnya mengintip ketakutan, tahu kalau preman ini sangat berbahaya. Dia langsung lari keluar, memohon agar mereka menyelesaikan urusan ini di luar saja secara baik-baik. Daegun cuma bisa bengong. Bosnya sendiri kabur ninggalin dia. Sekarang dia diseret paksa ke gang sepi. Si preman nyengkram kerah bajunya. Mukanya merah padam nahan amarah. Tapi Daegun, dia tetap tenang, sedingin es. Preman itu ngeledek, bilang Daegun gak punya pelindung lagi. Detik itu juga, tatapan Daegun berubah tajam. Lepasin tangan lo. Gue kasih lo waktu 3 detik. Cewek si preman malah ketawa geli. Ngerasa itu lawakan terkonyol. 3 detik. Daegun gak peduli. Dia mulai berhitung. 1. Si preman langsung naik pitam. Urat lehernya keluar pas dia ancang-ancang mau kasih pukulan maut. Tapi tiba-tiba, pandangan seseorang jadi kabur. Semuanya berhenti seketika. Ceweknya teriak histeris, nyuruh cowoknya bangun. Daegun cuma berdiri santai, tangan masuk kantong, natap mereka dingin. Si preman linglung bingung apa yang barusan terjadi. Ceweknya bilang dia langsung pingsan kena bogem mentah. Matanya nggak fokus. Dia nanya dengan suara parau. Siapa yang lakuin itu? Dia natap Daegun. Otaknya nggak nyampe. Kenapa cowok ini masih berdiri tegak tanpa lecet sedikit pun? Sambil ngelap darah di mulut. Dia sadar, ini belum ada semenit. Dia bisikin ceweknya buat panggil bala bantuan. Pas ceweknya bingung, dia langsung meledak dan teriak tepat di depan mukanya buat panggil anak-anak lain. Ceweknya lari ketakutan. Si preman natap Daegun penuh dendam, nantangin kalau Daegun bakal habis di tangan mereka. Seketika, aura Daegun berubah jadi mengerikan. Haus darah yang terpancar dari dia benar-benar bikin sesak napas. Tangan Daegun mendarat di bahu orang itu. Dia tarik kerahnya dan nanya satu hal. Berapa umur lo? Belum sempat si preman itu jawab, Daegun langsung nekan tenggorokannya kuat-kuat. Mukanya melintir nahan sakit pas dia ambruk, gemeteran sambil ngaku kalau dia baru 17 tahun. Mukanya merah padam, napasnya megap-megap sambil keringet dingin ngucur deras. Rasanya nyawa dia udah di ujung tanduk. Daegun kasih peringatan keras, jangan pernah sok jago lagi. Sekali lagi berani beli rokok, dia bakal mati. Tiba-tiba, serombongan preman datang sambil ketawa-tawa. Nanya ada keributan apa di sini. Mereka lihat temennya lagi berlutut di depan Daegun. Daegun cuma ngelirik tenang, ngerasa semua targetnya udah kumpul. Cowok gendut yang kelihatannya pemimpin mereka maju. Nanya apa sih kasir ini udah bosan hidup. Daegun natap cowok tinggi itu, terus nanya dengan nada ngeledek. Ini beneran anak SMA atau dia bawa om-om? Dia ngaku dari SMA Nadong Odehan. Sambil nyengir sombong, dia bilang tangannya udah gatel mau berantem. Lo pukul gue duluan, tantangnya. Tapi belum selesai ngomong, satu pukulan keras Daegun langsung mendarat di mukanya. Ludah muncrat kemana-mana. Pipinya langsung bengkak dan dia jerit kesakitan sebelum akhirnya tumbang gak sadarkan diri. Cewek itu cuma bisa melongo kaget. Ihan jatuh cuma dalam 1 serangan. Daegun natap sisanya dengan dingin. Dia bilang gak punya banyak waktu, jadi mending mereka maju barengan aja. Satu orang langsung nerjang maju penuh emosi. Daegun dengan santai ngeluarin tangannya dari saku celana. Satu hantaman telak bikin orang itu muntah darah dan terpental jauh. Belum selesai, serangan lain datang lagi. Daegun menghindar dengan gesit. Nangkis serangan, terus balas pakai sikut keras tepat di tengah muka lawan. Mukanya hancur seketika. Darah ngucur deras dari hidungnya pas diambruk. Terus, satu orang lagi nyoba nyerang.
Daegun muter badannya, ambil ancang-ancang, dan lepasin pukulan yang bikin orang itu melayang. Satu preman ambil botol bir. Dia natap Daegun penuh dendam, berdiri sambil megang botol itu dan teriak kalau Daegun bakal mati. Tapi omongannya keputus. Tinju Daegun udah lebih dulu bersarang di dadanya, bikin dia terbang ke belakang. Botol birnya lepas, tubuhnya kejang-kejang nahan sakit. Matanya putih semua, sebelum akhirnya pingsan total. Daegun garuk kepala, terus natap satu-satunya orang yang masih berdiri. Mau lanjut atau enggak? Orang itu cuma bisa gemeteran, keringat dingin ngucur deras, karena dia benar-benar ketakutan. Nggak salah lagi. Kekuatan gila kayak gini cuma dimiliki satu orang. Dia natap Daegun, mencoba mastiin dugaannya. Lo ini senior yang dulu sekolah di tempat kita kan? Cewek itu langsung syok dengar kenyataan itu. Kwon Daegun, sang penguasa wilayah Inon. Dia langsung ingat sosok Daegun yang dulu pakai seragam sekolah. Sosok yang benar-benar gak terkalahkan. Jalan dengan santai setelah ngeratain semua musuhnya sendirian. Wilayah Inon yang 2 tahun lalu penuh darah, dibersihin total sama dia cuma dalam waktu 1 minggu. Kata orang, mendingan lo kena tembak daripada harus berurusan sama monster bernama Kwon Daegun ini. Nah, kalian lihat sendiri kan, si cewek memperhatikannya lagi, dan ternyata dia ganteng banget. Jadi, gosip itu cuma omong kosong kan? Preman yang tersisa langsung membungkuk 90 derajat, berteriak ketakutan karena tidak tahu apa-apa sambil memohon ampunan. Daegun merasa canggung. Dia mendekat sambil memegang belakang kepalanya dan menyuruh orang itu berhenti bicara ngawur. Si cewek menatapnya dengan mata merah yang melebar. Dia bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Namun, si cewek malah menjawab dengan terbata-bata karena gugup. Daegun menghela napas panjang, melihat para preman yang terkapar pingsan kesakitan di belakangnya. Dia bingung harus diapakan orang-orang ini. Mereka akhirnya membangunkan yang lain. Sekarang, semuanya berlutut di tanah dengan tangan terikat di belakang punggung mereka sendiri. Kepala mereka tertunduk hingga darah naik ke wajah, membuat muka mereka merah padam karena menanggung rasa malu yang luar biasa. Daegun dengan santainya duduk di atas tubuh preman berbaju putih itu. Tubuh si preman gemetar hebat karena ketakutan. Daegun memerintahkannya untuk meluruskan lengan. Dia sengaja melompat-lompat di atas punggung pria itu sambil memberikan peringatan yang sangat dingin. Dia mengancam jika mereka berani datang ke toko kelontong lagi dan berulah seperti sampah, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Komplotan itu panik dan berteriak paham. Di sisi lain, seseorang diam-diam mengamati Daegun dan merekam kejadian itu lewat video. Sore harinya, langit mulai berubah warna menjadi jingga matahari terbenam. Di jalanan yang akrab, Daegun berjalan santai sambil memasukkan tangan ke saku. Dia mengeluh karena para perundung itu mengganggu waktu belajarnya. Tapi setidaknya, dia merasa otot lengannya baru saja dilatih kembali. Tiba-tiba, Sekretaris Lee muncul tepat di sampingnya dengan tangan bersedekap, menghalangi jalan pulang Daegun. Daegun mencoba melewatinya, tapi dia tetap menghadang. Sambil membenarkan posisi kacamatanya, dia mengajak bicara sebentar. Namun Daegun mengaku tidak punya waktu. Dengan tenang dia menyerahkan kartu nama. Daegun menerimanya dengan wajah bingung, tidak mengerti apa maksud dari pendidikan pengendalian diri itu. Sebelumnya, Gabriel menatapnya dengan penuh tanda tanya, memastikan apakah dia benar-benar sudah menghubungi Daegun dan apakah tawaran itu diterima. Mata Sekretaris Lee dipenuhi dengan tekad yang kuat. Adegan pun berpindah ke suasana sekolah di siang hari yang cerah. Daegun berdiri di depan gerbang sambil membawa tas, menghela napas karena benar-benar kembali ke sini. Dia melonggarkan dasi seragam sekolahnya. Berewoknya sudah dicukur, rambutnya dipotong rapi, dan kacamatanya dilepas. Daegun mengeluh karena harus memulai SMA lagi di usia 20 tahun. Dia teringat percakapannya dengan Sekretaris Lee. Saat itu, Daegun sedang mengorek telinga. Tampak sangat bingung dengan konsep pemimpin Agan Yujim. Sekretaris Lee membetulkan kacamatanya dengan serius, menjelaskan bahwa semuanya persis seperti nama proyek yang dia katakan sebelumnya.
Dia yakin rencana ini akan berhasil setelah melihat kemampuan bertarung Daegun yang luar biasa saat menghadapi para preman itu. Daegun menyeruput kopinya dengan wajah datar, bertanya, apakah wanita ini sedang melakukan hal bodoh dengan kedok sebuah pendidikan. Namun, di luar dugaan, Sekretaris Lee berdiri dengan sangat serius dan mengungkapkan bahwa mereka sudah menyelidiki semua informasi tentang Daegun. Dia mendekat ke arah Daegun, meletakkan tangan di pundaknya, dan berbisik bahwa sebenarnya Daegun jauh lebih tidak berguna daripada siapapun. Jadi, dia memperingatkan agar Daegun tidak perlu berlaga kuat lagi. Meskipun terdengar tidak masuk akal, Daegun tidak punya kekuatan untuk menolak. Menurutnya, sekarang bukan saatnya untuk menyombongkan masa lalu. Daegun mendengar itu dan hanya bisa melotot tajam tanpa bisa membalas. Dia tidak bisa membantah kenyataan itu. Sekretaris Lee bertanya, bukankah ini kesempatan untuk menebus semua kesalahan masa lalunya? Ekspresi Daegun mulai tenang, lalu bertanya apa yang harus dia lakukan. Sekarang, di hari pertama sekolah, Daegun berjalan santai di koridor. Sosoknya yang tinggi membuat murid-murid perempuan tidak berhenti berbisik tentang betapa tampannya murid pindahan baru ini. Wali kelas menunjuk ke arah murid-murid yang terpesona itu, menyuruh mereka segera kembali ke kelas masing-masing. Di dalam kelas, Jungmin sedang bercanda. Dia memanggil teman-temannya untuk makan roti bersama. Seseorang mengingatkannya untuk melupakan soal giliran beli roti hari ini. Bukankah akan ada murid pindahan baru yang datang? Jungmin turun dari punggung temannya dan segera menghampiri Dongmin. Dia menyebutkan soal si gajah raksasa yang sudah keluar sekolah. Tiba-tiba, guru wali kelas membuka pintu dan menyuruh mereka semua duduk. Guru itu masuk sambil memegang penggaris, menatap tajam dan menyuruh kelas untuk diam dan segera menempati bangku masing-masing. Daegun berjalan masuk tepat di belakang gurunya. Pak Guru memperkenalkan murid pindahan baru tersebut dan memintanya untuk segera memperkenalkan diri. Daegun memasukkan tangan ke saku, menatap seisi kelas dengan tenang, lalu menyebutkan namanya sebagai Daegun Kwon yang berasal dari Incheon. Seketika, para siswi terperangah dengan mata melotot tanpa berkedip. Bahkan murid laki-laki pun ikut terkejut melihat penampilannya yang keren. Jungmin tertawa, memberitahu Hodong bahwa juri mulai dandan lagi, dan sepertinya dia bakal menyukai si murid baru ini. Juri tampak sibuk memakai bedak tabur dengan wajah yang penuh dengan rasa semangat dan antusias. Namun wajah Dongmin justru dipenuhi amarah. Dengan mata melotot, dia bergumam bahwa murid pindahan itu harus diberi pelajaran di hari pertama. Guru melihat ke arah bangku yang kosong, menjelaskan bahwa ada satu murid yang keluar, sehingga kursi itu sekarang bisa ditempati. Daegun duduk, lalu tersenyum ramah sambil melambaikan tangan pada teman sebangkunya untuk menanyakan nama. Pria itu membalas dan memperkenalkan diri sebagai Min-soo Kim. Min-soo tetap fokus menulis sambil mengingatkan Daegun bahwa kelas ini mungkin akan terasa sangat berbeda dari sekolahnya yang dulu. Daegun pakai kacamatanya, sok kalem bilang mau fokus belajar dulu hari ini. Ada yang bilang wajah Daegun kelihatan tua. Dia langsung sombong, nyuruh mereka semua tutup mulut. Daegun serius dengerin Min-soo. Tapi lihat di belakang, Jungmin mulai mendekat pelan-pelan. Dia angkat tangan, bikin Min-soo merinding. Detik berikutnya, pukulan telak mendarat di tengkuk Min-soo. Daegun yang duduk di sampingnya langsung kaget. Dia lepas kacamata sambil melongo, bingung apa yang terjadi. Si pembuli melotot penuh ejekan. Sambil ketawa meremehkan, dia nyuruh Daegun diam dan pergi beli roti sosis aja sana. Jungmin jelasin kalau dulu ada yang biasa beli roti, tapi pecundang itu sudah keluar sekolah. Karena si benalu sudah pergi, sekarang Daegun yang harus tanggung jawab gantiin posisi temannya. Tiba-tiba saja, dia cengkram dagu Min-soo. Resmiin dia jadi pesuruh roti baru. Min-soo gemetar ketakutan setengah mati. Dia tunjuk jamnya, beralasan ada kelas sebentar lagi. Tapi Dongmin malah tertawa terbahak-bahak. Dongmin menopang dagu sambil tersenyum sinis, merasa makin pintar berkat kebaikan hati si Min-soo. Benar-benar teman yang sangat baik hati. Seketika mukanya berubah garang. Dia gertak gigi dan nyuruh semua siswa segera tutup mata mereka. Siapapun yang berani mengintip, bakal kena batunya.
Degun bingung melihat seisi kelas ketakutan. Tanpa ragu, Jungmin hantam kepala Minsu. Apa dia sudah gila atau bagaimana? Pukulan bertubi-tubi datang, bikin Minsu panik lindungi kepalanya. Dongmin makin muak lihat drama ini. Dia usir Minsu pergi. Daegun cuma bisa geram lihat kelakuan sampah seperti mereka. Mau hajar tapi ingat kontrak. Dia harus ikuti aturan keamanan proyek rahasia ini. Jangan ada kekerasan berlebih. Jangan menghukum tanpa alasan. Jangan sampai ketahuan. Kenapa banyak sekali aturannya? Bagaimana cara bergerak kalau semuanya dilarang begini? Sekretaris Lee sudah bilang kalau ini proyek rahasia. Jadi mereka harus sangat berhati-hati. Kembali ke sekarang, Daegun cuma bisa mendengus kesal. Terlalu banyak aturan di tempat ini. Minsu minta maaf sambil gemetar. Lalu Jungmin mulai cari gara-gara ke Daegun yang melotot. Daegun santai saja bilang kalau dia memang baru mau tutup mata. Dongmin tepuk kepala Minsu sambil jelasin kalau kursi itu dulunya milik pesuruh roti sekolah. Jadi mereka harus pergi belanja barang. Minsu ajak Daegun, tapi Daegun malah garuk kepala kesel. Satu orang saja sudah cukup buat beli. Buat apa pergi berdua? Mendengar itu, Minsu langsung panik dan minta maaf lagi. Dongmin tertawa kencang. Lucu banget lihat dua pecundang ini berantem soal kasta mereka. Jungmin ikut tertawa, merasa mereka berdua ini sangat menjengkelkan untuk dilihat. Dia tatap Daegun tajam, nyuruh dia jangan sok jagoan, dan segera pergi beli roti. Malas cari ribut, Daegun akhirnya berdiri dari kursinya. Dia turuti saja mau mereka. Tapi dengan nada dingin, dia bilang itu bukan masalah besar. Sini, mana uangnya? Dongmin melotot lihat gestur tangan Daegun. Berani-beraninya dia minta uang, bukannya pakai dompet sendiri. Dia cengkeram kepala Daegun sambil teriak. Tapi Daegun terlihat tetap tenang-tenang saja. Dongmin makin emosi. Nyuruh Daegun jangan berani-berani tunjuk muka dia seperti itu lagi. Daegun cuma bisa menghela napas. Apa anak ini tidak dikasih uang jajan sama orang tuanya? Atau dia memang tidak punya orang tua? Tatapan Daegun seketika berubah jadi dingin. Tangan Dongmin masih pegang kepalanya, mengancam mau hajar. Tapi tiba-tiba, satu serangan melesat cepat. Bogem mentah Daegun hantam rusuk Dongmin sampai dia muntah darah. Matanya melotot kaget menahan sakit. Tak berhenti di situ, satu pukulan telak menghajar wajahnya sampai dia terpental jauh. Seisi kelas melongo tidak percaya, sedangkan Daegun cuma senyum tipis seolah tidak terjadi apa-apa. Persetan dengan aturan. Kita semua tahu, di sekolah ini, tinju adalah hukum yang sebenarnya. Tanpa ampun, satu serangan telak bikin Dongmin tersungkur. Tubuhnya ambruk, benar-benar babak belur. Juri yang lihat itu cuma bisa melongo syok. Anak-anak sekelas lainnya juga ikut melongo kebingungan. Sang iblis sudah kembali ke singgasananya, dan ini baru permulaan. Dia lalu samperin perundung kedua, bikin tuh bocah gemeteran, karena berani-beraninya mau nantang balik buat berantem. Bogem mentah Daegun langsung mendarat tepat di perutnya, bikin dia meringis nahan sakit yang luar biasa. Pas mau hajar lagi, si cowok gendut tiba-tiba bangun dan nyerang pakai kursi besi. Tapi Daegun langsung bikin dia pingsan lagi. Untuk kedua kalinya, dia tumbang di depan seluruh kelas. Sambil beresin dua perundung itu, seseorang tiba-tiba masuk. Suasana langsung mencekam dan bikin semua orang ketakutan. Inilah Manho, sosok penguasa sebenarnya di kelas ini. Manho jelas bukan lawan biasa. Dia langsung tahu kemampuan bertarung Daegun. Awalnya dia sok akrab, tapi pas Daegun lengah, dia langsung nyerang licik. Tapi Daegun sudah hafal sama kuda-kudanya. Serangan itu ngincar bagian bawah, cara paling cepat buat lumpuhin lawan laki-laki. Semua orang refleks nangkis ke bawah, tapi pas Daegun sadar itu cuma tipuan, sudah telat. Pukulan keras Manho mendarat telak di wajahnya. Pas Daegun lagi limbung, Manho mau nyerang lagi. Tapi kali ini Daegun berhasil menjegal kakinya sampai jatuh. Sebelum dia jatuh, Daegun tarik kerahnya dan banting dia ke lantai sampai tak berdaya. Setelah kejadian hari itu, tiap pagi Daegun kumpulin para perundung dan peringatin mereka jangan ganggu teman sekelas lagi.
Gue bisa jadi teman atau bokap kalian. Tergantung gimana kelakuan kalian. Jadi tolong sopan dikit. Dia pun lanjut ngancem. Mulai sekarang, kalau ada yang dirundung, lapor ke gue. Bakal gue kasih operasi plastik gratis, sampai orang tua kalian sendiri nggak bakal ngenalin lagi. Murid laki-laki lain emang agak takut, tapi mereka ngerasa sangat terbantu. Dia keren banget. Selama pelajaran, Daegun dengerin dengan serius. Mau bayar semua waktu yang dulu habis cuma buat berantem. Tapi buat 3 perundung itu, mereka jelas belum terbiasa. Pas kelas kelar, si gendut nguap dan ngeluh lapar. Baru mau nyuruh orang beli makanan. Dia langsung gemeteran pas lihat Daegun lagi melototin dia. Si rambut pirang maki temennya, nyuruh jangan cari masalah. Tapi dia sendiri masih asik nunggangi punggung teman sekelasnya. Butuh waktu sedetik buat si pirang sadar kebiasaan buruknya. Dia langsung lompat turun dan minta maaf karena nggak sengaja. Kenapa lu tiba-tiba berlutut biar gua naikin? Dia lalu bilang ke temennya itu, lain kali diem aja. Mulutnya sih bilang gitu, tapi mereka ngerasa kesel dan mulai ngerencanain balas dendam. Dendam 10 tahun pun belum telat. Cewek cantik di kelas, Gisu, bosan lihat cowok-cowok payah itu. Dia nyamperin Daegun, gelayutan manja sambil ngajak kencan. Dia pakai rayuan manis yang sama, yang dulu dipakai buat godain 3 perundung itu. Mereka pikir Daegun bakal kemakan rayuannya juga. Gisu terus berusaha ngegoda. Tapi anehnya, Daegun malah terus ngelihat ke belakang dia. Ternyata dia baru sadar kalau dia ngalangin pandangan Daegun ke papan tulis. Daegun tetap jawab pertanyaan sambil sibuk nyalin catatan. Jelas banget dia itu kutu buku, dan rayuan maut nggak bakal mempan buat dia. Gisu kesel, terus nyamperin 3 perundung tadi. Dia marahin mereka, nyuruh mereka belajar benar dan lupain soal balas dendam. Tiba-tiba, cowok pirang tinggi masuk, nanyain soal Manho yang katanya abis dihajar sama murid baru. Ternyata, ini ketua dari kelas sebelah. Manho tahu banget kalau si kutu kupret ini cuma mau provokasi dia. Dia gulung lengan baju dan ambil pulpen, siap berantem. Mereka lagi adu mulut mau baku hantam, tapi teriakan Daegun bikin mereka diam. Katanya berisik banget, dia mau belajar. Manho langsung paham maksudnya dan balik duduk ke bangkunya. Ketua kelas sebelah itu juga ajak gengnya balik, tapi nggak lupa sambil terus ngejek. Sewot banget. Sebelum pergi, dia nyamperin Daegun buat ngomong. Tapi dicuekin, karena Daegun lagi serius nulis. Sikap itu bikin dia naik pitam. Pas dia mau robek buku Daegun, tangan Daegun langsung mencengkeram dan memelintir tangannya ke belakang. Wajah si pirang langsung kontraksi nahan sakit sampai mohon ampun. Pas air mata sama ingusnya mulai keluar. Baru deh, Daegun lepasin cengkramannya dikit. Gue harus selesain catatan ini sebelum istirahat kelar. Jangan sampai jari lu hilang. Setelah dilepas, si pirang langsung minta maaf berkali-kali dan ajak gengnya balik ke kelas. Tapi itu cuma pura-pura. Sedetik kemudian, dia langsung meluncurkan pukulan kejutan ke arah Daegun. Si pirang gak nyangka kalau Daegun sudah menebak trik ini. Daegun dengan mudah menghindar lalu mendaratkan tamparan keras. Serangan itu bikin dia terpental ke belakang. Teman-temannya ketakutan setengah mati lihat ketua kelas mereka tumbang sekali pukul. Serem banget. Bukan cuma mereka, tapi seluruh kelas dan 3 perundung tadi pun cuma bisa melongo nggak percaya. Saat itulah mereka sadar kalau lebih baik belajar memaafkan daripada terus-terusan mikirin balas dendam. Itu bagus buat kesehatan gigi mereka. Atau mereka nggak bakal punya rahang lagi buat makan bubur nanti. Saat itu juga, sekelompok preman penuh tato datang dan mulai nanyain gimana keadaan si Manho sekarang. Dengar suara si ketua yang nyebelin, Manho pengen banget ambil pulpennya lagi. Tapi target mereka bukan dia. Sekitar 10 orang mulai ngepung meja si Daegun. Dalam situasi kayak gini, Daegun sadar kalau dia nggak bisa lanjut nulis catatan lagi. Si ketua natap Daegun tajam, terus minta teman sebangkunya minggir biar enak ngobrolnya. Dia ngenalin diri sebagai Sanho dari kelas C, dan bilang langsung kalau dia nggak mau Daegun jadi bos sekolah ini. Tapi lihat muka Daegun yang tetap santai dan gak keganggu sedikit pun. Yang malah bilang kalau dia terlalu lemah. Sanho sadar murid baru ini punya nyali. Dia ngajak duel pas pulang sekolah di gerbang, lalu pergi bareng gengnya.
Degun cuma bisa nengok mereka pergi dengan agak malu. Dia nggak nyangka bakal jadi pusat perhatian di hari-hari pertamanya sekolah. Tiba-tiba, Manho datang dan minta izin buat duduk bareng. Meski Daegun udah nolak, dia tetap narik kursi dan duduk santai di sana. Sambil ngingetin Daegun kalau si Sanho itu adalah petarung beneran. Ternyata, Manho mau bantu Daegun ngalahin Sanho, tapi Daegun ngerasa nggak butuh. Manho bodoh amat dan terus nyerocos soal gaya berantem Sanho dan cara buat ngelawan dia. Rupanya, Sanho udah belajar tinju dari zaman SMP. Cuma buat ambisi jadi bos di sekolah ini. Dia sering banget jadiin teman sekelasnya sebagai samsak tinju, ngehajar mereka sampai babak belur nggak karuan. Banyak yang sampai masuk rumah sakit, tapi mereka nggak pernah berani lapor, karena aura Sanho yang nakutin banget. Pas jam makan siang, semua orang mulai melongo lihat si murid baru yang ganteng ini. Kemenangan telaknya belakangan ini, sukses bikin ketua kelas lainnya mulai waspada. Tapi Daegun cuek aja, dia lebih milih fokus sama makanannya sekarang. Udah lama banget dia nggak makan makanan kantin. Rasanya nostalgia banget. Nggak lama, seluruh geng Manho mulai ngerumunin dia lagi. Orang ini beneran nggak mau lepasin Daegun. Terus-terusan ngingetin soal Sanho. Daegun sampai nggak bisa makan dengan tenang sekarang. Gigih banget. Daegun pun nanya, kenapa dia pengen banget jatuhin Sanho. Ternyata, dia pernah duel lawan Sanho, dan ada kejadian tertentu. Di pertarungan itu, awalnya Sanho unggul jauh berkat teknik tinjunya yang hebat. Dan dia ngehajar aku sampai nggak berdaya. Aku nggak punya pilihan selain pakai jurus paling licik dan kotor, tendangan bawah, yang bikin dia kesakitan setengah mati. Sambil teriak, menyerah. Tapi habis itu, aku pun gak bisa bangga sama kemenanganku sendiri karena ngerasa bersalah banget. Singkatnya, dia itu petinju dengan teknik menghindar yang sangat cepat. Pas mereka lagi debat, tiba-tiba setumpuk kertas melayang ke makanan Daegun. Ternyata, itu ulah dua anak buah Sanho yang lagi cari gara-gara. Mereka nyengir sok minta maaf dan mau kabur. Tapi Daegun langsung nangkep tangan mereka biar nggak bisa lari. Semua orang tahu kalau keributan besar bakal terjadi. Ini juga jadi kesempatan buat para ketua kelas lainnya buat ngelihat gimana gaya berantem si murid baru. Daegun beneran emosi sekarang. Cengkramannya makin kuat, bikin orang itu ketakutan setengah mati. Dia sadar udah cari masalah sama orang yang salah dan bakal kena hajar. Tapi tiba-tiba, ada pesan masuk dari organisasi Hwangleong. Akhirnya Daegun ngelepasin mereka buat sementara. Mereka langsung ambil langkah 1000 buat kabur. Beruntung banget. Daegun pun mulai ngecek pesannya. Si manajer cewek minta dia buat ketemu habis pulang sekolah. Daegun ingat, dia sering banget bahas soal aturan. Bukan cuma buat nahan dia, tapi buat ngelindungi organisasi mereka. Kalau sampai dia bikin terlalu banyak masalah dan bongkar identitas mereka, Dia bakal balik lagi ke hidupnya yang ngebosenin dan miskin. Di sisi lain, imbalan habis proyek ini selesai bakal dapat duit yang banyak banget. Jadi, nahan diri sedikit kayaknya nggak masalah lah ya. Daegun ngingetin dirinya sendiri, lalu bawa nampannya pergi ninggalin geng Manho yang masih teriak-teriak minta dia buat ngalahin Sanho. Orang ini beneran terobsesi. Pas Daegun keluar, dia nggak sengaja ketemu lagi sama orang yang ngelempar kertas ke makanannya tadi. Begitu sadar itu Daegun, dia langsung mau kabur. Tapi Daegun gercep narik kerahnya dan nanyain gimana kabarnya sekarang. Anak ini keras kepala dan nggak mau minta maaf. Alasannya karena ada aturan kalau nggak ada yang boleh nyentuh murid kelas lain sebelum ngalahin ketuanya. Aturan sampah macam apa itu? Daegun langsung mendaratkan beberapa pukulan telak sampai orang itu tersungkur dan muntah. Dia lalu nyuruh orang itu buat panggil Sanho, biar dia bisa sekalian beresin semuanya. Katanya Sanho lagi sibuk latihan mukul samsak. Tapi Daegun sadar kalau samsak yang dimaksud itu adalah teman sekelasnya sendiri. Daegun pun mulai pemanasan, meregangkan otot-ototnya, dan mutusin buat langsung samperin ke kelas si Sanho. Bener aja, pas sampai di sana, Sanho lagi berdiri di antara dua murid yang mukanya udah bonyok. Sanho setuju buat duel lawan Daegun dan ngelepasin dua korbannya. Tapi sebelumnya, dia maksa mereka buat nggak bilang kalau luka-luka itu adalah perbuatannya. Sementara itu, Daegun ngeliat kalau kelas itu penuh sama murid lain. Tapi nggak ada satupun yang berani bertindak.
Degun benar-benar paham gimana rasanya nggak berdaya kayak gitu, karena dulu dia pun pernah ada di posisi mereka. Dulu, saat si tukang buli bikin dia nangis, guru pun pura-pura buta karena takut kena masalah. Akhirnya si pembuli itu ciut nyalinya oleh sosok yang jauh lebih kuat, yang mengancam siapapun agar tidak menyentuhnya lagi. Degun tahu itu cuma omongan emosi belaka. Tapi berkat gertakan itulah dia selalu aman dari gangguan sampai sekarang. Sekarang, Degun bertekad jadi preman terkuat demi mengendalikan para berandalan busuk yang tidak tahu aturan ini. Salah satu kacung Sanho mencoba melayangkan pukulan, tapi Degun langsung membuatnya tumbang hanya dengan satu serangan telak. Bagi Degun, menghajar si gendut ini terasa sangat memuaskan. Cocok banget jadi samsak hidup. Sanho murka dengarnya, tapi tetap menahan diri karena tahu lawannya bukan orang sembarangan. Dia memerintahkan seisi kelas menggeser meja-meja untuk memberi ruang luas bagi duel maut mereka berdua. Degun langsung mengenali kuda-kuda Sanho. Dia tipikal petarung jarak jauh yang menjaga jarak demi melancarkan serangan kilat. Kabar duel ini menyebar super cepat, memancing semua orang datang ke kelas C untuk melihat keributan tersebut. Geng Manho tidak menyangka pertarungan pecah secepat ini, tapi untungnya mereka sampai tepat saat aksi baru dimulai. Sanho memasang posisi siap, lalu mendadak menerjang Degun dengan jab-jab super cepat. Pukulannya jauh lebih gesit dari petarung biasa, terus-menerus mengincar setiap pergerakan Degun. Tepat saat Degun melihat celah dan bersiap membalas serangan itu, Sanho langsung mundur menjaga jarak. Instingnya tajam berkat latihan profesional sejak kecil. Dan yang paling gila adalah kecepatannya yang luar biasa. Degun tampak kesulitan menghindari serangan beruntun Sanho yang membabi buta. Namun, dia tetap tenang dan melancarkan pukulan kejutan. Sanho terlambat menghindar, terpaksa menahan hantaman keras itu sampai terpental ke belakang. Dia menatap tangannya yang memerah dan berdenyut sakit. Benar-benar kekuatan fisik yang seperti monster. Meski sedikit terluka, Sanho sudah paham jangkauan serangan Degun. Dia langsung menerjang lagi, menebak kapan Degun akan memukul. Sanho memasang pertahanan sambil mundur, nyaris saja terkena ujung tinju Degun yang menyisakan celah lebar. Inilah kesempatannya. Tapi sebelum sempat menyerang, Degun lebih dulu mendaratkan tendangan rendah yang telak ke sendi lututnya. Sanho meringis kesakitan. Namun dia memaksakan diri membalas dengan hook yang sayangnya berhasil dihindari Degun dengan mudah. Tanpa ampun, Degun kembali mengincar lutut yang sama dengan tendangan rendah. Ketua kelas D yang melihat itu pun sampai bisa ikut merasakan perihnya. Dia sadar kalau Sanho cuma fokus menangkis pukulan, tapi benar-benar buta soal serangan bawah. Habis sudah satu kaki. Sekarang kecepatan andalan Sanho pasti bakal menurun drastis karena cedera parah itu. Tatapan Degun terasa sangat dingin saat dia menyuruh Sanho untuk segera bangkit dan lanjut bertarung lagi. Melihat sikap songongnya tak berubah, Degun kembali melayangkan tendangan keras yang melempar Sanho ke lantai. Setelah sesaat, dia berhasil berdiri lagi. Dengan kaki gemetar, dia benar-benar raja ketahanan. Saat melihat Degun mengangkat kaki, dia sigap melindungi lukanya agar tidak terkena hantaman lagi. Tapi ternyata itu cuma tipuan. Degun langsung menyambar dengan hook keras yang membuat Sanho terpental menabrak tembok. Tanpa memberi jeda napas, dia terus merangsek maju menghujani serangan. Dia bahkan berhasil menghancurkan pertahanan rapat Sanho, mengincar setiap titik lemah hingga Sanho cuma bisa pasrah dipukuli. Kondisi Sanho sekarang benar-benar tidak lebih dari sekadar samsak tinju. Dia sudah berlatih keras tiap hari di gym dan disegani banyak orang. Namun, ironisnya, dia tidak pernah sekalipun mengikuti ajang perlombaan karena lebih suka menjadikan teman sekelasnya sebagai pelampiasan amarah. Baginya, menyiksa manusia jauh lebih memuaskan daripada memukul alat gym. apalagi ada banyak orang yang antre untuk dia hajar. Kenapa harus repot ikut kompetisi kalau di sekolah saja sudah seseru ini? Sanho tidak pernah membayangkan kalau suatu hari dialah yang akan jadi samsak bagi orang lain. Rasa sakit itu mulai merasuk. Tapi Degun tidak akan berhenti sampai samsak hidup di depannya ini benar-benar hancur dan tumbang.
Akhirnya Sanho pun ambruk, mengakui dalam diam kalau dia tak mungkin menang. Degun kemudian berjalan mendekat dengan tatapan yang sangat dingin. Aku beri waktu 10 detik untuk bangkit dan jadi samsaku lagi. Semua orang menunggu dengan cemas, termasuk teman-teman dekat Sanho sendiri. Pria ini berkeringat dingin. Dia tahu betul Sanho sangat terobsesi jadi petarung tangguh, bahkan sampai merajah tubuhnya dengan tato naga. Semua itu dilakukan cuma demi terlihat kuat dari luar saja. Padahal aslinya dia sangat ketakutan jika harus merasakan rasa sakit dipukuli. Tak tahan lagi, dia menghentikan Daegun dan mewakili Sanho untuk mengaku kalah. Tapi Daegun mau mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Sanho. Begitu melihat Sanho terpaksa mengakui kekalahannya, Daegun pun tidak memperpanjang urusan lagi. Dia memaafkannya, lalu kembali ke kelas, membiarkan Sanho berlutut menanggung malu di depan semua orang. Seisi kelas pun merasa Sangat lega karena akhirnya terbebas dari perundungan. Di perjalanan, Degun bertemu cowok songong yang mengejeknya, mengira dia baru saja dihajar habis-habisan oleh Sanho. Namun saat pria itu melongok ke dalam kelas dan melihat fakta yang sebenarnya, wajahnya langsung pucat pasi karena ketakutan setengah mati. Dia segera minta maaf dan lari masuk kelas. Saat itulah geng Manho keluar dengan gaya angkuh, seolah-olah kemenangan ini milik mereka. Semua rekaman pertarungan dikirim ke organisasi. Sang direktur pun memuji manajernya karena proyek ini berjalan sangat lancar. Dia ingin menghapus semua aturan agar Daejun bisa bergerak bebas, tapi si manajer langsung menolak ide gila itu. Namun, direktur memintanya untuk tidak khawatir. Baginya, Daejun hanyalah seekor kucing yang sedang memburu tikus-tikus kotor. Menangkap mereka memang sulit, tapi kucing itu ada di genggaman kita. Biarkan mereka liar dan memuaskan nafsu mereka. Hari itu juga, berita tentang kekalahan memalukan Sanho langsung meledak dan tersebar ke seluruh penjuru sekolah. Kabar ini sampai ke telinga para ketua kelas lain. Tapi mereka merasa sangat kuat dan tidak peduli sama sekali. Salah satu pemimpin kelas D bernama Yosel menyadari kehebatan Daejun. Dia tahu mereka butuh rencana yang matang. Siswi di sampingnya mencoba menenangkan. Dia bilang jika ada masalah, dia tinggal memanggil opanya untuk membereskan semuanya. Gadis bermakeup tebal ini adalah Beiwu, sang ratu angkatan yang memaksa semua orang untuk mengakui gelar palsunya itu. Sepulang sekolah, geng Manho mendatangi Daejun. Mereka mengingatkan bahwa sebentar lagi musuh-musuh kuat akan mulai berdatangan. Mereka lalu mengajak Daejun ke warnet. Tapi Daejun malah menyadari ada mobil organisasi yang sudah menunggunya di sana. Daejun menolak ajakan itu. Dia bilang rank miliknya sudah challenger, jadi malas bermain dengan para rank rendah. Dia berjalan menuju mobil, meninggalkan mereka yang kesal dan mulai merencanakan balas dendam yang hanya gertakan belaka. Tidak ada yang berani bertindak. Di belakang mereka, primadona sekolah bernama Gina melihat Daejun masuk ke mobil manajer cantik. Dia tampak sangat terkejut. Sepertinya dia tahu sesuatu tentang identitas manajer atau organisasi misterius tersebut. Di dalam mobil, si manajer langsung memarahi Daejun karena sudah membuat banyak kekacauan hanya dalam beberapa hari saja. Daejun sempat merasa gugup karena takut kontraknya akan dibatalkan. Tapi manajer meyakinkannya bahwa tidak akan ada hukuman apapun. Kami hanya membuat sedikit perubahan rencana. Kami memutuskan untuk melonggarkan aturan yang harus kamu patuhi mulai sekarang. Intinya, teruslah bertindak liar seperti tadi. Daejun sempat bingung, tapi kemudian dia tersenyum karena merasa sangat senang. Tunggu sebentar, bagaimana bisa kakak tahu semua kejadian yang terjadi di sekolah hari ini? Daejun teringat teman sebangkunya yang bertingkah sangat mencurigakan. Sepertinya dia mata-mata. Daejun harus lebih waspada mulai sekarang. Setelah itu, manajer membawa Daejun ke apartemen mewah. Itu adalah tempat tinggal barunya yang telah disediakan oleh organisasi. Dia tidak percaya bisa tinggal di tempat dengan sofa senyaman ini. Tapi, aku mau tinggal sendiri tanpa dirimu. Manajer memberinya tatapan dingin dan memarahinya karena bicara sembarangan. Lagi pula, dia sudah punya seorang pacar yang tampan. Setelah memberikan kartu belanja, dia pun berpamitan. Tapi dia tidak langsung pulang, melainkan pergi ke rubanah apartemen itu.
Ternyata di sana ada ruang pengawasan khusus untuk memantau Daejun agar dia tidak melakukan hal-hal yang aneh. Kejadian ini benar-benar membuat suasana semakin tegang. Keesokan paginya, Daejun tampak sangat kelelahan karena tidak terbiasa tidur di kasur mewah. Dia baru terbangun saat guru berteriak. Rupanya ada murid yang mengadu kepada wali kelas, membuat Daejun kena ceramah. Di sampingnya, si primadona sekolah, Gina. Ternyata Gina sudah memperhatikan gerak-gerik Daejun selama beberapa hari terakhir ini. Setelah mengambil dokumen dari ruang kepala sekolah, dia terus mengamati Daejun sebelum kembali ke kelas. Apa yang dia rencanakan? Daejun juga merasa aneh melihat teman sebangkunya, Minsu, tiba-tiba mulai memakai kacamata yang mirip sekali dengannya. Apa ada kamera tersembunyi di sana? Saat ditanya, ternyata Minsu memang sangat suka memakai kacamata sejak dulu. Tapi sejak si anak gendut bernama Jimo mulai merundung anak-anak berkacamata di sekolah ini dan menjadikan kacamata mereka sebagai gantungan kunci, Minsu tidak pernah berani memakainya lagi sampai hari ini. Mendengar itu, Daejun marah dan memaki Jimo. Si gendut kaget dan refleks melakukan push-up karena merasa sangat ketakutan. Anak yang penurut, bukan? Saat pulang, Gina diam-diam membuntuti Daejun untuk mencari tahu hubungannya dengan manajer misterius itu. Daejun tidak menyadarinya. Dia justru fokus pada 4 orang pria mencurigakan yang sedang mengikutinya dari belakang. Bahkan setelah Daejun berputar-putar mengelilingi gedung sebanyak 4 kali, mereka masih tetap setia berada di belakangnya. Gina ikut berlari mengejar mereka. Dia menebak kalau 4 orang itu adalah preman sekolah yang ingin mencelakai Daejun. Karena penasaran, dia mendekat untuk melihat. Tapi salah satu pria besar melihatnya dan malah mengajaknya pergi ke motel. Karena panik, Gina langsung mengeluarkan semprotan merica dan menyemprot wajah pria itu hingga dia berteriak kesakitan luar biasa. Hal ini memicu amarah 3 orang lainnya yang langsung berbalik arah untuk mengepung dan menyerang Gina. Melihat para berandalan itu mendekat, Gina ketakutan. Untungnya, Daejun datang menolong. Si gendut lalu menantang Daejun sambil pamer perutnya. Dia bahkan menyalakan sebatang rokok hanya untuk menunjukkan betapa kerennya dia di depan semua orang di sana. Baru mau gaya-gayaan semprot asap ke Daejun, Daejun gerak cepat bungkam mulutnya dan banting dia ke tanah. Plak! Satu tamparan keras bikin si gendut langsung nyungsep makan tanah sampai pingsan. 3 temennya gak percaya jagoan mereka kalah semudah itu. Akhirnya mereka mutusin buat keroyok Daejun barengan. Kalau rencana ini sampai gagal, Gonggong pasti bakal habisi kita semua tanpa ampun. Ternyata, mereka ini preman kelas 2 dari kelas D yang memang sengaja disewa Gonggong buat beresin Daejun. Gonggong memang terkenal licik, dan dia itu anak bos konglomerat. Jadi dia selalu bayar orang buat kerja kotornya. Tapi dia nggak nyangka kalau kakak kelas ini pun nggak berkutik. Daejun sekarang lagi beresin 1 orang terakhir. Meski gemetaran, si preman tetap nekat maju. Tapi Daejun langsung kunci gerakannya dan kasih boga mentah ke rusuknya. Rasa sakitnya luar biasa sampai dia membungkuk dan wajahnya hampir saja terkena hantaman lutut Daejun yang sangat keras. Beruntung Daejun berhenti tepat waktu. Di sebuah basement, terdengar langkah kaki terburu-buru. Si preman gendut itu lagi lari ketakutan. Seperti tangan hantu. Akhirnya dia lihat secercah cahaya. Tapi tepat saat mau kabur, tangan berotot langsung mencengkramnya kuat-kuat dari belakang. Lalu, satu pukulan telak ke wajah bikin dia tersentak bangun. Sadar kalau itu semua cuma mimpi buruk saja. Daejun bariskan 4 orang itu dengan rapi. Kasih tendangan kecil ke tulang kering. Dan nanya siapa dalang di baliknya. Kejadian ini dipantau 2 mata-mata sekolah lain dan dilaporin ke Gonggong yang langsung murka. Daejun sendiri sudah tahu identitas pelakunya. Setelah tahu dalangnya, Daejun tanya soal Gina. Si gendut ngaku kalau Gina ngikutin dia karena cewek itu naksir berat sama dia. Suka sama kamu, gorila bau? Siapa juga yang mau naksir sama makhluk kayak kamu? Dihina cewek cantik itu rasanya kayak ditusuk 1000 pedang. Gina nggak peduli dan pergi gitu saja ngelewatin 2 mata-mata tadi. Mata mereka langsung melotot. Dasar preman sekolah lain. Lihat cewek cantik langsung muncul niat jahat.
Besok paginya, ketegangan pun dimulai. Dejun datang ke kelas E buat nyari Gonggong. Tapi malah ketemu lagi sama si gendut yang bernama Jang Jimo. Kesel banget. Dejun baru mau hajar dia lagi. Pasang ratu sekolah, Bai Wu, datang buat hentikan aksi itu. Dia kenal Dejun sebagai murid baru tukang bikin onar. Dan tanpa ragu langsung nampar Dejun sampai kacamatanya lepas. Beberapa menit lalu, Dia galak banget. Tapi pas lihat wajah asli Dejun yang ganteng maksimal, dia langsung kaku. Bahkan refleks manggil dia opa. wah, ternyata kacamata itu selama ini menegel ketampanannya terlalu rapat. Tiba-tiba, wajah si gendut Jang Jimo ditendang telak. Disusullah rentetan tamparan bertubi-tubi tanpa ampun sampai dia muntah. Keluar darah. Dejun perhatikan sekitar dan sadar dalangnya adalah Gonggong, yang dengan sombongnya ngaku kalau dialah orang yang dicari Dejun. Dejun gak mau banyak omong lagi. Ya, kamu Gonggong. Dan Apu kesini buat urusan penting. Gonggong cuma angkat alis sambil ngeremehin dia. Kita nggak punya masalah kan? Ada apa nih? Dejun pijat pelipisnya seolah lagi ngadepin pertanyaan paling bodoh sedunia. Ada apa katamu? Ini soal... Dan boom! Tinju Dejun melesat secepat kilat ke arah wajah sombong si Gonggong. Mata Gonggong membelalak. Dia nggak nyangka bakal kena serangan mendadak. Tapi sebelum tinju itu mendarat, ada yang menghalangi gerakannya. Yosol melompat dan menangkisnya mentah-mentah. Wajah Yosol kelihatan bingung banget. Tadi suasananya masih santai. Kok sekarang jadi rusuh begini? Kenapa main pukul saja? Dejun cuma miringin kepalanya. Terus, kamu ini siapa sebenarnya? Berani ikut campur urusanku? Aku Yosol dari kelas E. Dengar ya, aku sebenarnya nggak punya hak ikut campur urusan kelas lain. Tapi aku nggak bisa diam saja lihat kamu ngamuk kayak orang gila di sini. Tanpa aba-aba, serangan balasan dimulai. Yosol coba sapu kaki Dejun buat banting dia keras-keras ke lantai. Tapi detik berikutnya, wajah Yosol berubah merah padam dan urat-urat di lehernya menonjol kayak mau pecah. Dia kerahkan seluruh tenaganya buat dorong, tapi Dejun nggak goyah sedikit pun. Benar-benar nggak bergerak 1 inci pun dari posisinya. Pikiran Yosol mulai kacau. Apa aku makin lemah? Padahal aku sudah pakai kekuatan penuh. Tapi orang ini anggap aku cuma angin lalu saja. Dejun yang santai banget cuma bilang, lumayan juga tenagamu untuk ukuran orang biasa. Kamu beneran mau jatuhin aku tadi? Yosol langsung lepasin pegangannya sambil malu-malu kucing. Bukan itu poin utama pembicaraan kita. Dengar, berantem di sini memang biasa, tapi kita tetap berhak tahu alasannya kan? Kenapa tiba-tiba kamu menyerang kami? Saat itu juga, Gonggong rangkul pundak Jang Jimo. Apa ini soal kejadian kecil yang terjadi kemarin itu? Lalu tanpa ragu, dia jambak rambut Jimo dengan kasar. Dasar bodoh, cepat jelasin semuanya ke dia sekarang juga, sebelum aku marah. Tapi sebelum Jimo bisa ngomong, Gonggong nampar dia keras banget, sampai suaranya menggema di lorong. Terus disusul 1 tendangan telak ke arah perutnya. Makin dipikirin, aku makin emosi lihat kelakuanmu. Kamu berani banget bikin onar pakai namaku buat nakutin orang lain. Jimo nggak melawan sama sekali. Dia cuma minta maaf berkali-kali kayak kaset rusak. Tapi Gonggong belum puas, menghajarnya terus. Apa otakmu sudah konslet? Kamu bikin orang-orang mikir kalau aku adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Akhirnya, Gonggong berhenti menyiksa Jimo dan berbalik menatap Dejun dengan tatapan yang sangat dingin. Dejun bingung setengah mati. Si musuh berakting seolah dia tidak bersalah, meski anak buahnya sudah bertingkah. Tanpa bukti kuat, Dejun tidak bisa apa-apa. Dia melirik Jimo. Memang benar, tidak ada bukti nyata. Gonggong melangkah maju dengan emosi yang hampir meledak. Jangan pura-pura polos. Tapi Yosel langsung menghentikannya. Sepertinya dia sadar kalau mereka baru saja menuduh orang yang salah. Lalu dia menatap Dejun. Maaf Bong, kau salah orang. Kami tidak peduli dengan omong kosong soal peringkat kekuatan ini. Tepat saat itu, bel kelas berbunyi. Dejun hanya terpaku di sana, merasa baru saja dipermainkan habis-habisan oleh mereka semua. Dia tahu ada yang tidak beres. Seluruh situasi ini terasa sangat ganjil. Kalau menyerang sekarang,
dia bakal terlihat seperti penjahatnya. Jadi, Daejun memilih pergi. Di belakangnya, Gonggong menyeringai puas melihat Yusol. Aktingmu luar biasa. Yosol menghela napas lega. Aku gemeteran tadi, jujur saja. Orang baru itu auranya sangat mengerikan. Kau benar. Lebih baik jangan terlibat langsung dengannya. Gonggong mengeluarkan ponselnya sambil tersenyum licik, merencanakan sesuatu. Saatnya rencana B. Sementara itu di dalam kelas, Daejun terus memikirkan kejadian tadi. Dia merasa ada yang janggal. Daejun yakin ini ulah Gonggong. Cara mereka menjaga jarak dari masalah ini benar-benar sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Seandainya dia melayangkan pukulan tadi, dia pasti bakal langsung dicap sebagai preman sekolah yang jahat. Sikap mereka yang licin membuat Daejun tidak punya alasan kuat untuk menghajar mereka sampai babak belur di depan umum. Di saat yang tepat, guru di depan kelas mulai menjelaskan tentang sejarah perang di masa lalu. Perang memang soal kepentingan pribadi. Tapi kalian butuh alasan publik yang kuat agar terlihat sah di mata dunia. Mendengar itu, otak Daejun langsung bereaksi. Aha, jadi begitu cara aku menghadapi kutu-kutu ini agar terlihat benar. Di kelas E, Gonggong masih menindas Jimo dan teman-temannya. Mereka emosi, tapi tidak ada yang berani membuka mulut. Jimo hanya bisa menggerutu sendirian dalam hati. Kau sendiri takut lawan anak baru itu 1 lawan 1, tapi sok jagoan di sini. Saat itu, Gonggong sedang menelpon seseorang. Di ujung telepon ada Jang Man dari SMA Bungon. Gonggong mulai menceritakan situasi tentang si murid pindahan yang merepotkan. Jungman bertanya, "Terus bagaimana nasib bocah itu sekarang?" Gonggong pun langsung memberikan jawaban yang penuh dengan niat jahat. Disinilah tugasmu. Aku ingin membereskannya di sekolah. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertarung dengan benar. Setelah kau membuatnya babak belur, aku akan datang untuk menghabisinya. Jungman tertawa kecil dan menyanggupi permintaan kotor itu. Dia mungkin jago, tapi kalah jumlah pasti tumbang. Lalu Jin Chao berbisik, "Bisakah kita membawa gadis dari kemarin itu juga?" Gonggong bingung siapa yang dimaksud. Jimo langsung teringat pada sosok Gina, gadis yang kemarin itu. Kenapa dia dibawa-bawa? Dia tidak ada urusannya. Gonggong bertanya pada Jin Chao, apa alasan dia menginginkan gadis itu? Jin Chao menyeringai licik. "Dia tipeku. Sambil mengurus anak baru, tidak ada salahnya kan bersenang-senang sebentar dengan gadis cantik itu?" Gonggong setuju tanpa pikir panjang. Dia memerintahkan Jimo untuk membawa gadis itu ke tempat yang dijanjikan. Perasaan Jimo tidak enak. Ini salah. Dia tidak bersalah. Lalu dia teringat tentang aturan keras di sekolah mereka. Dilarang menyentuh murid kelas lain tanpa mengalahkan ketuanya dulu. Dia berkata, gadis itu anak kelas A. Kalau kita menyentuhnya, Sunho, Ketua kelas A itu pasti tidak akan tinggal diam saja. Tapi Gonggong malah meremehkan peringatan dari Jimo tadi. Perempuan tidak bayar uang keamanan, jadi tidak masalah. Lagi pula, seberapa kuat sih si kutu buku dari kelas A itu? Setelah ini beres, kita sekalian ambil alih kelas A. Bawa mereka berdua ke sini sekarang juga. Jimo mulai panik. Bagaimana cara menjebak mereka berdua sekaligus? Jimo akhirnya menemui Daejun dan langsung berlutut meminta maaf dengan sangat memelas. Di belakangnya, geng Manho terkejut. Mereka dengar orang ini mengalahkan 4 orang kemarin. Dia benar-benar petarung yang sangat hebat. Tapi sekarang sepertinya mustahil untuk bisa berteman dengannya. Daejun pun menendang pelan tubuh Jimo yang sedang berlutut itu. Akhirnya kau sadar sudah mengacau ya. Daejun ingin memberinya pelajaran, tapi melihat wajah Jimo yang kasihan, dia malah merasa iba. Alih-alih menghajarnya, Daejun malah menceramahinya dan menyuruh Jimo untuk segera meminta maaf kepada gadis dari kejadian kemarin itu. Jimo mengangguk cepat. Aku akan minta maaf. Sebagai tanda tulus, aku ingin mentraktirmu makan tteokbokki sore ini juga. Daejun kaget. Kau mau mentraktirmu? Cuma kita berdua saja. Jimo bertanya dengan nada suara yang terdengar sangat gugup sekali. Apa tidak boleh? Melihat ekspresi memelas itu, Daejun luluh juga. Dia langsung merangkul pundak Jimo dengan gaya yang akrab. Baiklah kalau begitu. Ayo kita makan sepulang sekolah nanti.
Setelah itu, Jimo segera menemui Gina untuk meminta maaf. Dia mengajaknya makan tteokbokki juga. Gina langsung menolak, tapi Jimo meyakinkan kalau dia tidak punya niat buruk sama sekali. Dia hanya ingin menebus kesalahannya kemarin. Lagi pula, Daejun si murid pindahan itu juga ikut serta pergi bersama mereka nanti. Teman Gina bernama Yaro langsung bersemangat begitu mendengar nama Daejun. Ayo kita ikut. Tapi Gina tetap menggelengkan kepalanya perlahan. Suasananya jadi sangat canggung. Jimo mengajak makan bersama lain kali. Tapi Yaro malah pasang muka memelas layaknya anak anjing. Ayolah Gina, tidak akan ada kesempatan emas buat kenalan sama murid pindahan itu kalau bukan sekarang. Jimo menimpali kalau bawa teman pun tidak masalah. Berempat jadi lebih asik. Akhirnya Gina cuma bisa menghela napas pasrah. Baiklah, ayo kita pergi bareng. Jimo janji akan menjemput mereka. Tapi baru jalan sebentar saja dia langsung menyesal setengah mati. Aku bodoh banget. Apa yang kulakukan? Aku malah tersenyum seolah-olah kita benar-benar cuma mau makan tteokbokki hari ini. Padahal aku baru saja menjerumuskan gadis polos ke dalam mimpi buruk. Lalu Jimo melihat Minsu, teman sebangku Daejun. Hubungan mereka pasti baik-baik saja kan? Waktu pun berlalu cepat dan akhirnya bel pulang sekolah pun berbunyi. Jungman dan geng sekolah Bongun sudah bersiap kayak predator. Sementara itu, Daejun sedang asyik berjalan bareng Jimo dan Gina. Ditambah Yaro juga. Daejun dan Gina merasa sangat canggung berada di tengah kombinasi grup yang aneh ini. Cuma Yaro yang tampak sangat fokus mengagumi ketampanan Daejun. Setelah berjalan cukup jauh, Daejun sadar tidak ada toko buka. Dia melirik Jimo dengan tatapan curiga. Apa benar ada tempat makan tteokbokki di sini? Suara Jimo langsung terdengar gemetaran. Iya, ada kok. Yaro menyahut kalau tempat makan legendaris itu biasanya memang tersembunyi di dalam ganggang sempit. Tapi aku tidak pernah dengar ada tempat makan di sekitar sini. Daejun menyipitkan matanya. Sebenarnya apa nama tokonya? Wajah Jimo langsung pucat pasi. Dia mulai celingungan dengan gelisah. Persis seperti hewan yang sudah terpojok di sudut ruangan. Daejun pun bertanya, "Kenapa kamu panik begitu? Seolah-olah kamu sedang merencanakan sesuatu yang sangat mencurigakan padaku." Namun detik berikutnya, Daejun melihat sekumpulan orang di kejauhan. Itu Jungman dan geng Bongun. Dia langsung paham semuanya. Permintaan maaf Jimo ternyata cuma umpan saja. Daejun sangat marah, tapi Jimo langsung berlutut sebelum Daejun sempat berkata apa-apa. Aku terpaksa melakukan ini. Terserah mau membunuhku nanti. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain saat itu. Gina dan Yaro pun akhirnya sadar kalau mereka semua baru saja dijebak ke dalam masalah besar. Gina mengumpat keras, "Dasar sampah. Minimal kamu jangan menyeret Yaro yang polos ini ke dalam rencana licikmu." Sekarang Jungman dan krunya sudah semakin dekat. Dia melihat Jimo yang sedang berlutut, lalu mengejeknya dengan kasar. "Kenapa kamu malah menyembah dia? Tujuan kita ke sini kan buat bikin si murid baru ini yang berlutut." Daejun cuma bisa menghela napas. Dia menyuruh Jimo diam di sana, karena urusan mereka akan diselesaikan nanti. Anak-anak sekolah Bongun masih tidak percaya kalau Daejun bisa mengalahkan 4 orang sendirian. Si pengecut itu terlihat sangat payah. Bagaimana bisa orang seperti itu bertahan di sekolah naga emas? Tapi Jin Chow memperingatkan supaya jangan meremehkan Daejun. Aku dan Jungman melihatnya sendiri. Cowok itu benar-benar sangat berbahaya dan punya kemampuan yang gila. Tiba-tiba, seorang pria botak berbadan besar maju. Kalau dia memang sekuat itu, biar aku tes dulu kemampuannya sekarang. Aku ingin lihat sehebat apa calon pemimpin sekolah naga emas ini. Si botak itu pun langsung berjalan menghampiri Daejun. Mari kita bertanding 1 lawan 1 dulu. Daejun merasa agak bingung karena tidak yakin si botak ini bicara dengannya. Ternyata matanya juling, jadi susah menebak arah pandangnya. Si botak membentak, "Jangan lihat kemana-mana, aku melihatmu." Daejun tidak mau membuang waktu lebih lama lagi. Cepatlah serang aku sekarang. Si botak besar itu pun mulai pasang kuda-kuda. Lewat latihan rahasiaku yang unik, aku sudah mengembangkan penglihatan yang luar biasa. Mataku ini akan membuatmu menderita. Tidak akan ada orang yang bisa selamat setelah berhadapan dengan mataku.
Setelah itu, dia pun langsung menerjang ke arah Daejun. Jungman yang menonton dari pinggir mulai membatin. Dia mengakui kalau arah serangan pria botak itu memang sangat sulit ditebak. Mata tanpa fokus itu membuatnya mustahil untuk diprediksi. Dulu aku pun sempat dibuat kesulitan menghadapi teknik aneh seperti ini. Aku sampai harus menggunakan teknik gulat untuk melumpuhkannya. Kita lihat saja bagaimana murid pindahan itu akan menanganinya. Sepertinya tidak akan mudah. Tapi seketika, mereka semua terkejut melihat si botak sudah dicekik kuat oleh tangan Daejun. Jungman sampai terdiam membatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bahkan tidak melihat gerakannya sama sekali tadi. Tahu-tahu dia sudah mengunci leher lawan dengan sangat sempurna. Tidak mungkin ada yang bisa lolos dari kuncian maut itu. Jangman bahkan ragu apakah si botak masih sadar. Dia berteriak menyuruh temannya itu untuk segera menyerah saja. Semuanya sudah berakhir. Tiba-tiba saja tangan si botak langsung terkulai lemas, seperti beban yang sudah tidak bernyawa lagi. Semua orang yang menonton pun mendadak diam membatu. Daejun berkata dingin, "Apa kalian pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Bukankah kalian semua datang ke sini memang dengan niat untuk menghancurkanku dan menjatuhkan harga diriku? Kalian bahkan tega menyeret orang-orang tidak bersalah ke sini. Karena sudah memilih jalan ini, kalian harus siap menerima akibatnya." Tapi anak-anak Bongun tetap tidak terima. Salah satu dari mereka berteriak kalau bajingan ini cuma sedang sok jagoan. Apa kamu nggak sadar situasinya? Kita bersembilan di sini. Kamu pikir bisa menang lawan kami semua? Daejun menyerahkan tasnya ke Yaro dan minta tolong buat pegangin sebentar. Dia bilang bakal beresin ini cepat dan suruh mereka menjauh. Dengan tenang, dia jalan sendirian ke arah kru Bongun. Kalau punya nyali, jangan maju satu persatu, tantangnya dingin. Maju barengan aja sekalian. Anak-anak Bongun gak buang waktu lagi. Mereka langsung menyebar, mengepung Daejun dari segala arah. Tapi Daejun sudah membaca pergerakan mereka. Dia langsung melesat ke arah lawan yang posisinya paling dekat dengan tembok. Lewat tackle maut, dia menghantam orang itu ke tembok beton, lalu lanjut menghajar wajahnya dengan satu pukulan telat. Melihat teman mereka tumbang, yang lain langsung merangsek maju. Daejun mengambil segenggam tanah dan melemparkannya tepat ke muka lawan terdekat. Di saat bersamaan, si rambut pirang meluncurkan tendangan ke rusuknya. Daejun langsung bereaksi, menangkap kaki si pirang di udara. Dengan satu sentakan keras, dia membanting si pirang ke tanah tanpa ampun. Satu orang lagi mencoba menyerangnya. Tapi gerakan Daejun sangat licin. Dia menghindar dengan sidestep yang sempurna dan menemukan celah untuk mendaratkan satu uppercut brutal tepat di dagu lawannya. Si pirang tadi coba bangkit lagi, tapi Daejun jauh lebih cepat. Dia langsung melepaskan tendangan sapuan yang mematikan. Kali ini hantamannya telak mengenai wajah si pirang. Jimo yang menonton dari pinggir benar-benar dibuat melongo melihat aksi ini. Dia tahu Daejun itu kuat, tapi nggak nyangka bakal sejauh ini. Mungkin Daejun benar-benar bisa mengalahkan Gonggong dan Yosol. Enggak, dia pasti bisa menjadi bos seluruh kelas 1. Jin Chao yang melihat situasi mulai kacau, langsung teriak memerintahkan anak buahnya yang tersisa buat segera maju. Dua orang langsung menyerbu Daejun tanpa ragu. Daejun menyambut mereka, menghindari gelombang serangan pertama seolah itu bukan apa-apa. Dia menyelinap ke samping satu lawan dan mendaratkan hook kiri yang sangat keras tepat ke arah rusuknya. Saat orang itu masih meringis kesakitan, Daejun menyambungnya dengan hook kanan ke wajah sampai lawannya itu membeku di tempat. Dalam sekejap mata, cuma tersisa satu orang yang berdiri. Daejun langsung mengambil inisiatif dan menyerang duluan. Satu tendangan keras ke perut membuat lawannya terpental jauh ke belakang. Tapi serangan Daejun belum berhenti sampai di situ. Dia melanjutkannya dengan tendangan berputar ke arah kepala, bikin orang itu melayang beberapa meter sebelum akhirnya jatuh berdebum. Pingsan seketika. Dalam waktu kurang dari 2,5 menit saja, Daejun sudah berhasil merobohkan 7 orang sekaligus. Napas Daejun mulai memburu. Dia menatap Yongman dan Jin Chao. Sekarang tinggal kalian berdua. Sini, cepat maju. Jin Chao gemetaran karena syok berat sekaligus ketakutan. Kamu kuat banget. Ini benar-benar nggak masuk akal.
Yang Men mencoba menganalisis keadaan dengan cepat. Orang ini sudah biasa menghadapi pengeroyokan, pikirnya dalam hati. Tadi, saat dua orang menyerang bersamaan, dia sengaja memposisikan diri sejajar dengan mereka berdua. Dengan begitu, orang yang di belakang terhalang oleh temannya sendiri, sehingga tidak bisa menyerang dengan bebas. Itu menciptakan situasi 1 lawan 1. Sama seperti saat dia menyerang orang di dekat tembok pada awal pertarungan. Dia benar-benar tahu cara mengisolasi lawan dalam pertarungan kelompok. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari kejauhan. Ternyata lebih banyak lagi pasukan Bongun yang datang. Mata Daejun menyipit. Berapa banyak sebenarnya orang yang mereka bawa? Para pendatang baru itu kaget melihat teman-teman mereka sudah terkapar tidak berdaya di atas tanah. Si cupu ini beneran sekuat itu. Untung saja kita sudah sedia pemukul bisbol buat jaga-jaga kali ini. Jungman tersenyum licik ke arah Daejun. Gue akuin lo kuat. Tapi siapa bilang pasukan kita cuma 10 orang? Sekuat apapun kamu, emangnya satu orang bisa apa lawan kami semua? Daejun mulai merasa terdesak, sedikit saja. Tapi tiba-tiba sebuah suara memecah ketegangan. Siapa bilang orang ini sendirian? Daejun menoleh dan benar-benar terkejut. Dia nggak menyangka melihat Manho dan yang lainnya berdiri di sana. Bahkan teman sebangkunya, Minsu, juga ikut bergabung. Manho nyengir lebar. Gue nggak nyangka ketua kelas A kita berjuang sendirian. Sekarang kami di sini buat bantu lo. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai.